Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitriana Puspita Dewi, Retno Nurkasanah, dan Nurmilka Utami, Reni Septiani, Raden Roro Hidayati Pratiwi, dan Fitria Nur Kofifah akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu program penyelarasan dan RPP fungsional anak berkesulitan belajar khusus membaca permulaan. Pada program penyelarasan, kelompok kami memilih untuk menggunakan pengembangan kurikulum model modifikasi. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan siswa yang masih baru lancar dalam membaca. Salah satu contohnya anak masih berkesulitan dalam membedakan huruf dengan vokal yang hampir mirip, seperti huruf M dan N yang masih sering terbalik. Oleh karena itu, kami menggunakan pengembangan kurikulum modal modifikasi, di mana indikator yang sudah ada kami modifikasi, disederhanakan, yang tentunya sudah disesuaikan dengan kemampuan yang sudah dimiliki oleh siswa tersebut. Pengembangan kurikulum modifikasi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nama siswa Dava Anugrah, kelas 4 semester 2. Kurikulum kelas. Kompetensi inti: 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ini terdapat 2 kompetensi dasar. Yang pertama itu ada 3.6 dan 4.6. 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dengan tujuan untuk kesenangan. Sedangkan KD yang kedua 4.6 yaitu melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Kemudian bentuk modifikasi. Modifikasi yang kami lakukan itu terdapat pada indikator pencapaian. Indikator pencapaian yang kami modifikasi yaitu menunjukkan huruf vokal dan keteraturan bunyi pada setiap akhir kalimat dalam puisi dengan kartu huruf. Ini kami ambil dari menyederhanakan indikator pencapaian yang B, yaitu 3.6.1 B, mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan tepat. Kami sederhanakan menjadi 3.6.1a, yaitu menunjukkan huruf vokal dan keteraturan bunyi pada setiap akhir kalimat dalam puisi dengan kartu huruf. Alasan kami memodifikasi indikator pencapaian tersebut karena dilihat dari hasil asesmen kemarin bahwa siswa belum bisa membedakan huruf konsonan dan vokal, sehingga kami memilih modifikasi pada indikator pencapaian tersebut yang awalnya mengidentifikasi ciri-ciri puisi menjadi menunjukkan huruf vokal dan keteraturan bunyi pada setiap akhir kalimat dengan media kartu huruf untuk membantu siswa dalam mengenali huruf konsonan dan huruf vokal. Karena pada puisi itu di akhir katanya itu terdapat ada keteraturan bunyi atau rima ABAB, sehingga melalui situ siswa dapat berlatih mengenali huruf konsonan dan huruf vokal. Kemudian indikator pencapaian yang kami modifikasi juga terdapat pada 3.6.2a, yaitu menyebutkan isi dari puisi dengan tepat. Ini kami sederhanakan dari indikator pencapaian mengidentifikasi amanat dan isi puisi yang telah disajikan. Kemudian
yang indikator 4.6.1 yaitu membacakan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Selain itu, bentuk modifikasinya juga terletak pada tujuan belajar, di mana kami menyesuaikan dengan indikator pencapaian yang telah kami buat dengan hasil yang pertama dengan media kartu huruf. Dan proses mengamati, siswa mampu menyebutkan huruf vokal dan keteraturan bunyi. Yang kedua, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu menyebutkan amanat dan isi dari puisi. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menentukan ciri-ciri puisi. Yang keempat, melalui kegiatan membuat puisi, siswa mampu mengenali dan menyusun kata dalam membuat puisi. Jadi kesimpulannya adalah bentuk modifikasi yang kami lakukan itu terdapat pada tujuan belajar dan indikator pencapaian yang terletak pada indikator pencapaian 3.6.1a dan 3.6.2 yang A. Alasan kelompok kami menggunakan model pembelajaran eksempel non-eksempel karena model ini membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran dan membuat siswa lebih mengetahui aplikasi dari materi yang akan disampaikan melalui gambar. Selain itu juga pembelajaran ini akan lebih bermakna bagi siswa karena siswa ikut terlibat dalam proses penemuan bagi pengetahuan mereka. Dan kelebihan dari model eksempel non-eksempel yang pertama, siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar. Yang kedua, siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, media pembelajaran. Di sini kami menggunakan media kartu huruf dan buku baca ejaan. Kenapa menggunakan media kartu huruf dan buku baca ejaan? Karena anak yang kita teliti itu kurang dalam membaca dan mengenali huruf. Nah, sebab itu dengan menggunakan media kartu dan buku bacaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam membaca dan mengenali huruf. Nah, dengan buku bacaan dan kartu huruf itu bisa diterapkan dengan setiap pagi sebelum masuk pembelajaran, kita berikan anak tersebut 5 menit untuk membaca buku baca ejaan. Yang kedua, dengan media kartu huruf, kita dapat mengenalkan huruf-huruf, misalnya huruf A sampai D. Mereka diminta mengingat lalu menyentorkan kembali huruf yang diberikan lalu dijabarkan melalui lisan. Lalu kemudian memberikan soal evaluasi dalam membaca seperti RPP yang kita buat, yaitu berisikan bacaan mengenai cita-citaku dan mereka diminta juga untuk menyimpulkan dari bacaan tersebut. Hal itu dapat meningkatkan kemampuannya dalam membaca dan mengenali huruf dengan cepat. Karena dalam membaca bacaan tersebut, mereka mampu mengenali huruf satu persatu meskipun dengan cara membaca yang pelan. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran, diberitahu akan ada jam tambahan untuk anak tersebut. Kenapa? Karena untuk mengajarkan membaca agar siswa tidak salah-salah dalam mengenali huruf lagi dan hal itu dapat meningkatkan kemampuannya dalam membaca. Dalam kegiatan pembelajaran, kelompok kami mengakomodasikan yaitu memilih modifikasi pada RPP menjadi RPP fungsional. RPP fungsional ini memiliki langkah-langkah pembelajaran yang dimodifikasi agar dapat dipakai oleh semua anak. Langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu pada awal pembelajaran, guru meminta siswa untuk melakukan kegiatan membaca. Untuk siswa yang belum bisa membaca dapat mengenal
menggunakan kartu huruf untuk mengenal huruf-huruf yang belum diketahui seperti huruf vokal yang dibimbing oleh guru. Setelah mengetahui dan mengamati huruf-huruf vokal, setelah itu guru meminta siswa untuk menunjuk huruf-huruf vokal yang terdapat pada kartu huruf yang disediakan oleh guru. Hal ini bertujuan yaitu satu, untuk membantu siswa dalam menemukan kata-kata yang terdapat pada teks bacaan. Yang kedua, dapat menumbuhkan hubungan auditoris dan visual pada siswa. Setelah melakukan kegiatan membaca teks puisi, siswa bersama teman kelompoknya berdiskusi untuk menyusun bait puisi yang telah dibacanya. Dan terakhir, siswa dan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang puisi tersebut yang berjudul Cita-Citaku. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.